Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, para suster, Bapak Ibu yang terkasih, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Semoga Tuhan melimpahi kehidupan kita dengan kesehatan, dengan rezeki, dan juga dengan keselamatan. Di hari Minggu yang cerah ini kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul, sekaligus mengakhiri masa Paskah. Setelahnya kita akan memasuki kalender liturgi masa biasa. Dapat digambarkan seperti ketika kita dipersiapkan sebelum menuju kepada kehidupan yang panjang dengan lampu yang masih merah. Lalu kita diteguhkan oleh rahmat Allah, yaitu melalui kebangkitan Kristus dan kenaikannya yang mulia. Setelah itu, lampu hijau kita berjalan dalam kehidupan yang nyata. Namun, rahmat Allah itu sudah diturunkan kepada semua umat Allah. Dan untuk itu kita perlu memahami bahwa ketika Pentakosta itu terjadi, merupakan awal dari misi gereja dijalankan, dari pribadi-pribadi yang disentuh oleh kasih Tuhan dan kemudian dikuatkan oleh kehadiran Allah Roh Kudusnya, maka mereka menjadi satu bagian komunitas Kristiani, gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pada awal para rasul takut dengan orang-orang Yahudi karena keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus itu telah wafat. Namun mereka kemudian menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus menunjukkan, inilah bekas luka di tangan dan di lambungku. Dan untuk itu aku akan mengutus kamu melanjutkan karya Allah di tengah-tengah dunia dalam kehidupanmu dan juga bagi seluruh umat manusia, bagi keselamatan mereka. Saudara-saudari, jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dia bukan sekedar lidah-lidah api ataupun bahasa-bahasa yang baru. Dia sudah ada sebelumnya dan dia hadir untuk seterusnya
mendampingi, membimbing, dan senantiasa meneguhkan persiarahan kita, perjalanan kita. Dengan kehadiran Roh Kudus, Bapak Ibu diteguhkan melalui baptis, artinya dengan dibaptis Roh Kudus juga dicurahkan, dan dengan sakramen inisiasi yaitu krisma, penguatan, maka didewasakan sebagaimana orang membutuhkan peneguhan-peneguhan sehingga dapat melanjutkan kesaksiannya secara benar. Dengan kehadiran Roh Kudus itu pula, maka kita sebagai gereja terus mewartakan kasih Kristus sebagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita satu kesatuan dalam ajaran Katolik itu. Pada saat ini di hari Minggu, bukan saja umat paroki di wilayah teritori Kota Baru, tetapi juga dari semua yang ada di sekitar ini, bahkan mungkin dari luar Yogyakarta, kita menyatu dalam satu iman dan juga dalam satu perayaan syukur. Dan nanti juga ada pasangan-pasangan yang akan menyatakan bagaimana karya Allah itu meneguhkan mereka dalam kehidupan keluarga. Untuk itu saya mengajak Bapak Niko dan Ibu Dewi yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-10 untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman imannya dan akan melakukan penyegaran janji perkawinan. Jika berkenan bisa Mas berdiri di depan. Kita beri tepuk tangan supaya mereka segera bisa menyampaikan pengalaman mereka. Nampaknya juga hadir anak-anak ya yang ada di sini. Silakan Ibu Dewi dan Bapak Niko. Tes. Ya. Selamat pagi Romo, Bapak Ibu Selamat sekalian. pagi Romo, Bapak Ibu sekalian. Ini perkenalkan, nama saya Dewi. Saya mengajar arsitektur di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Dan saya praktisi arsitektur, saya Nikodemus Yuda atau dipanggil Niko. Hari ini kami ikut Ekaristi penyegaran ini untuk merayakan pernikahan kami yang sudah 10 tahun Romo. 10 tahun yang lalu kami bersyukur kami menikah di kapel di seberang Romo, di kapel ADM. Begitu setelahnya kami tinggal di paroki Gamping. Ya kalau boleh sharing Romo, mungkin pertama kali yang sangat menyentuh bagi kami itu kami bersyukur karena dikaruniai sepasang anak kembar. Begitu, lajeng waktu itu awalnya kita, Ya, dikaruniai 2 anak ya. Adik-adik boleh maju ke depan. Aduh, sini anaknya Bapak Niko dan Ibu Dewi. Ya, tepuk tangan tuh adik 2. Sini satu dekatnya Romo. Nah, namanya siapa? Leticia. Stanis. Stanis dengan Leticia. Netisia. Sudah besar-besar ya. Ya,
Ibu Dewi silahkan dilanjutkan. Iya, jadi awalnya tuh waktu pacaran ya kita tuh kayak lucu ya kalau punya anak kembar gitu. Kok ternyata waktu Kembar? Iya Romo, Ini berarti cowok cewek kembar ya? betul Romo. Siapa yang lahir lebih dahulu? Yang diambil dulu, yang ini. Oh ya, yang laki-laki dulu. Nah, waktu itu, tahu kalau yang di dalam rahim itu kembar, kemudian kami coba, kalau kata suami saya, coba pakai kekuatan orang dalam. Apa itu? Kami novena. Novena. Novena Bunda Maria. Bunda Maria. Kalau boleh, terima kasih sudah dikaruniai kembar. Kalau boleh, Tuhan boleh nggak minta kembarnya cowok dan cewek? Gitu, Romo. Luar biasa ya. Iya. Lalu Ternyata dikabulkan, Romo. Itu Dikabulkan. benar-benar kami kayak kekuatan novenanya betul-betul luar biasa sih, itu kesaksian kami. Begitulah. ya Pak Niko silahkan. Melalui perayaan Hari Raya Pentakosta ini kami mengenang kembali Romo bahwa Allah itu hadir sebagai Roh Kudus ke tengah keluarga kami, sebagai penolong, penghibur. Terutama pengalaman kami mengenang waktu merantau ke luar negeri Romo, di mana paham kebebasan dan doktrinasi itu yang sangat bertentangan dengan iman Katolik itu sangat masif. Kami merasakan Roh Kudus benar-benar hadir. Kami itu jauh dari rumah, cuma berempat, tapi hati kami hangat ketika ikut Ekaristi, terutama di sehabis anak domba Romo. Itu ada line yang kalau bahasa Inggrisnya, Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof. Ya, Tuhan saya yeah. tidak pantas menerima engkau, But only say the word, tapi bersabdalah, and my soul shall be healed. Aku Jiwa-jiwa akan kami sembuh. itu benar-benar tersembuhkan Romo. Ya, Ngeten. baik. Jadi melalui pemberkatan sebagai pasangan suami istri, lalu memohon rahmat Allah dan Tuhan mengabulkan, di mana Ibu Dewi dengan Pak Niko menyatakan melalui novena, dan akhirnya muncullah bunga hati, buah cinta ini, yaitu tadi Netisia dengan Stanis. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu meneguhkan kita semua diberi oleh Allah Roh-Nya yang kudus, membantu kita berjalan dalam iman. Hanya memang dalam kelemahan kita, kadang kita atau bahkan seringkali berbuat salah. Dan untuk itu Tuhan hadir kembali. Ada suatu ungkapan yang bagus bahwa Sakramen Tobat itu seperti Pentakosta bagi setiap pribadi. Roh Kudus dihadirkan kembali untuk meneguhkan perjalanan hidup kita. Dan oleh karena kehadiran Roh Kudus, saudara dan saya senantiasa dapat terus berjalan dengan ajaran kebenaran dan buah-buah roh. Tadi dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kesetiaan. Dan di dalam gereja menjadikan kita satu. Nah ini sedikit intermezzo. Kadang kita merasa berkumpul di satu gereja ini dengan banyak paroki-paroki, seolah-olah terutama saya tertuduh karena mengambil domba dari paroki lain ya. Tapi tidak ya Bapak Ibu, Gereja Katolik adalah satu dan kudus, artinya kita di sini bersama-sama ingin melayani umat. Yang kedua, melanjutkan karya Allah, dan di mana karya Allah dilanjutkan, maka buah-buah dari karya pewartaan itu mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Karena di sini banyak sekali yang tadinya bahkan tidak Katolik atau bahkan dari ajaran yang lain, kemudian menimba bagaimana Tuhan membimbing dan secara pribadi meneguhkan perjalanan hidup mereka. Semoga Pentakosta
menjadi peneguhan bagi Bapak Ibu sekalian dan akan terus menjadi bagian dari pewartaan Gereja Katoliknya yang kudus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, tepuk tangan untuk keluarga Dewi dan Niko.